Hello everyone, let me introduce myself. My name is Gede Aprilyasena, NPM 2341169, kelas MNJ 23C. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan materi penagihan pajak. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan administratif maupun tindakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak melunasi utang pajak serta sanksi administrasi seperti bunga, denda, dan biaya penagihan. Penagihan ini dilakukan ketika WP tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak hingga batas waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam sistem perpajakan modern, penagihan pajak memiliki fungsi penting untuk menjaga keberlanjutan penerimaan negara, meningkatkan kepatuhan sukarela, sekaligus memberikan sanksi yang tegas terhadap WP yang tidak patuh. Secara prinsip, penagihan dilakukan secara bertahap, mulai dari pemberitahuan secara administratif hingga tindakan eksekusi seperti penyitaan dan pelelangan aset. Oke, baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dasar hukum penagihan pajak. Pelaksanaan penagihan pajak di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti dasar hukum yang kuat agar tindakan yang diambil oleh fiskus sah dan memiliki kekuatan hukum tetap. Beberapa dasar hukum tersebut adalah ada 5. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yaitu UU PPSP. UU ini merupakan dasar utama pelaksanaan tindakan penagihan aktif seperti penyampaian surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Yang kedua, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP, UU No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020. Cipta Kerja mengatur hak dan kewajiban WP serta tata cara pelunasan utang pajak. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak terkait tata cara pelaksanaan tindakan penagihan. Yang keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk aspek eksekusi aset serta lelang. Dan yang terakhir, Regulasi KPKNL untuk pelelangan barang sitaan. Nah, dasar hukum ini menjamin bahwa proses penagihan berjalan transparan, terukur, dan tertanggungjawabkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penagihan pajak. Penagihan pajak tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memiliki tujuan strategis yang mendukung sistem perpajakan secara keseluruhan, yaitu yang pertama, memastikan kewajiban perpajakan dipenuhi oleh seluruh wajib pajak sesuai peraturan. Yang kedua, mengamankan penerimaan negara terutama dari sektor pajak yang merupakan sumber utama APBN. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan pajak, baik kepatuhan formal, yaitu melapor dan membayar tepat waktu, maupun kepatuhan material, membayar sesuai ketentuan yang benar. Yang ketiga, memberikan efek jera bagi WP yang enggan melunasi pajaknya. Yang keempat, menjaga kesetaraan dan keadilan karena pajak merupakan kontribusi yang wajib harus dipenuhi oleh seluruh warga negara atau badan usaha. Yang keenam, menghindari piutang pajak yang tidak tertagih, yang apabila dibiarkan dapat mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan yang terakhir, menjaga kredibilitas dan integrasi DJP sebagai lembaga pemungut pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis penagihan pajak. Yang pertama, penagihan pasif atau administratif. Penagihan pasif dilakukan tanpa tindakan eksekusi langsung oleh jurusita pajak. Penagihan ini bersifat mengingatkan atau memberikan perintah secara administratif agar WP segera melunasi utang pajaknya. Terdapat beberapa bentuk penagihan pasif. Yang pertama, surat teguran dikirim 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran, memberikan waktu 21 hari bagi WP untuk melunasi utang. Yang kedua, surat peringatan, opsional pada kasus tertentu. Yang ketiga, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, SPPS, diterbitkan jika ada kondisi khusus WP seperti melarikan aset atau akan meninggalkan Indonesia. Penagihan pasif menjadi tahap awal sebelum dilakukan penagihan aktif. Jenis yang kedua yaitu penagihan aktif, dilakukan jika WP mengabaikan surat teguran dan tidak melakukan pelunasan. Penagihan aktif bersifat memaksa dan memiliki kekuatan hukum tetap. Bentuknya meliputi
Ada 5. Yang pertama, penyampaian surat paksa. Dokumen resmi yang berkekuatan hukum seperti putusan pengadilan untuk memaksa WP melunasi utang pajaknya. Yang kedua, penyitaan. Dilakukan apabila WP tetap tidak melunasi utang hingga 2 kali 24 jam setelah surat paksa diterima. Penyitaan meliputi barang bergerak dan tidak bergerak. Yang ketiga, pelelangan. Dilakukan melalui KPKNL jika di dalam 14 hari setelah penyitaan WP masih tidak melunasi pajak. Yang keempat, penyederhanaan Giseing. Tindakan menahan sementara WP di tempat tertentu maksimal 6 bulan dapat diperpanjang sebagai upaya paksa jika utang pajak sangat besar. Dan yang terakhir, pemblokiran rekening bank, harta bergerak, dan aset keuangan lainnya. Jadi kesimpulannya, penagihan pajak adalah mekanisme penting dalam administrasi perpajakan yang bertujuan memastikan setiap wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Proses ini berlangsung secara bertahap mulai dari tindakan administratif hingga tindakan eksekusi seperti penyitaan dan pelelangan aset. Dengan penegakan yang tepat, penagihan pajak dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat, menjaga keadilan fiskal, dan menjamin penerimaan negara untuk menopang pembangunan. Penagihan bukan semata tindakan pemaksaan, tetapi bagian dari sistem hukum yang memberikan kesempatan sekaligus menegakkan kepatuhan secara operasional.